Syekh Nurjati memerintahkan Pangeran Walang Sungsang membuka sebuah perkampungan. Setelah menerima wejangan dari Syekh Nurjati dan seizin kakeknya, Ki Gedeng Tapa, Somadullah memilih kawasan hutan di kebun pesisir untuk dijadikan pedukuhan baru, di sebelah selatan Gunung Jati, yang disebut Tegal Alang-alang atau Lemah Wungkuk. Di kawasan tersebut ternyata telah bermukim Ki Danusela, adik Ki Danuwarsih yaitu mertua Pangeran Walang Sungsang. Setibanya di tempat yang dituju, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Ki Pengalang Alang dan mengucapkan kalimat, "Lama wakotu, ketika saya telah tiba." Ucapan Pangeran Walang Sungsang tersebut kemudian menjadi nama Lemah Wungkuk. Ki Pengalang Alang menyambut mereka dan mengakui ketiga orang yang datang tersebut anaknya. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, Pangeran Walang Sungsang alias Somadullah mulai bekerja membabat hutan hingga ke pedalaman yang dipenuhi binatang buas. Untuk memperoleh keselamatan, Somadullah mengucapkan kalimat, "Fa Anjaina," artinya, "Aku telah selamat." Karena itu, tempat yang dibabatnya kemudian bernama Panjunan asal kata dari Fa Anjaina. Demikian pula tempat-tempat lain dinamai berdasarkan hal-hal yang dialami oleh Pangeran Walang Sungsang, antara lain, pekerjaan membabat hutan diteruskan hingga ke tempat yang tidak diketahui lagi. Setelah berdoa kemudian tampak ada sebuah jalan, ia berucap, "Fasyamula," artinya, "maka mengetahuilah." Dari ucapan ini lahirlah tempat yang bernama Pasayangan. Ketika di suatu tempat ia berpikir kemudian mengucapkan, "Fakarna," artinya, "aku berpikir." Tempatnya disebut Pekarungan yang berasal dari kata Fakarna. Ketika tiba di suatu tempat yang menyenangkan, ia berucap Fa Amasiri Jamarin Samarin, "Sesungguhnya perasaanku merasa senang karenanya tempat tersebut dinamakan Gunung Sari dan Duku Semar." Di suatu tempat yang apabila sudah menjadi perkampungan, maka dengan mudah memperoleh rizki, ia mengucapkan doa Varyana. Artinya, "Ya Allah berilah rizki pada hamba," sehingga tempat tersebut dinamakan Parujakan. Di suatu tempat ketika ia tidak ingat apa-apa, lalu ia berucap, "Faholana," artinya, "aku lupa." Tempat tersebut kemudian disebut Pekalangan. Ketika ia mendapat petunjuk, ia berucap, "Fahandasna," aku mendapat petunjuk, lalu menjadi tempat bernama Pandesan. Ketika di suatu tempat ia merasa senang, ia berucap, "Rokibuna rumata ilaihi farihin," yang kemudian menjadi tempat bernama Kebon Pring. Ketika ia melihat dua tanda dari dua kanoman dan kasepuhan, ia berucap, "Farutu ajataini," artinya aku melihat dua tanda sehingga tempatnya tersebut Anjatan. Ketika di suatu tempat ia melihat ada musuh di depannya, ia berkata, "Fala sasaraina," artinya, aku tidak terus berjalan sehingga tempat tersebut dinamakan Pula Saren, dan di dekatnya dinamakan Jagasatru atau musuh yang berjaga-jaga. Pada tanggal 14 bagian terang bulan Carita tahun 1367 Saka, atau Kamis tanggal 8 April tahun 1445 Masehi, bertepatan dengan masuknya penanggalan 1 Muharram 848 Hijriah, Pangeran Walang Sungsang alias Somadullah dibantu 52 orang penduduk, membuka perkampungan baru di hutan pantai Kebon Pesisir. Dengan semangat yang tinggi dan ketekunannya, Pangeran Walang Sungsang dapat menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai pembuatan pendukuhan yang semula Tegal Alang-alang atau Kebon Pesisir, lalu beliau memberi nama tempat tersebut dengan nama Caruban Larang, dengan kuwu pertama adalah Ki Danusela. Sedangkan Ki Somadullah menjadi pangrasa bumi yang bertugas memelihara tanah pemukiman dengan julukan Ki Cakrabumi. Somadullah atau Ki Cakrabumi pada siang hari beliau bekerja membabat hutan, dan pada malam hari bekerja mencari ikan di tepi laut, sementara istri dan adiknya bekerja menumbuk rebon atau udang kecil, untuk dibuat terasi. Perkampungan yang dibangun Somadullah berkembang menjadi perkampungan besar yang disebut Grage, yang berarti negara gede. Perkampungan Somadullah dan usahanya membuat terasi diketahui oleh Raja Galuh. Ia mengutus patihnya untuk menyelidiki perkampungan di pesisir pantai yang ada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh. Apabila rakyatnya telah mencapai 69 orang,
Perkampungan tersebut telah menjadi sebuah desa dan diharuskan membayar pajak setiap tahun, serta mempersembahkan tumbukan rebon halus sewakul atau sekitar 45 kg. Dalam pertemuannya antara utusan Raja Galuh dan Somadullah, mereka membicarakan status perkampungan baru yang ternyata telah dihuni oleh 70 orang penduduk, sehingga perlu dibentuk satu desa di bawah pimpinan seorang kuwu atau kepala desa. Desa tersebut kemudian dipimpin oleh Ki Gedeng Alang-Alang sebagai kuwu, karena Cakrabumi tidak bersedia menjadi kuwu. Selesai upacara pengukuhan kuwu, lalu diadakanlah sebuah perjamuan. Rombongan kerajaan Galuh menikmati garagal atau tumbukan rebon beserta air rebonnya. Utusan kerajaan Galuh sangat menikmati air rebon yang dalam bahasa Sunda disebut cai rebon, yaitu dari kata cai dan rebon. Ketika Ki Gedeng Alang-Alang meninggal dunia, ia dikuburkan dan diperlakukan secara Islam oleh Ki Cakrabumi. Perlakuan jenazah secara Islam ini merupakan awal dari penyebaran ajaran Islam kepada penduduk Cirebon. Sejak itu, setiap malam diadakan pengajian oleh Ki Cakrabumi. Sepeninggal Ki Gedeng Alang-Alang, datanglah utusan kerajaan Galuh untuk mengganti kedudukan Ki Gedeng Alang-Alang sebagai kuwu Cirebon. Melalui kesepakatan, akhirnya Ki Cakrabumi terpilih sebagai kuwu Cirebon menggantikan Ki Gedeng Alang-Alang, dan mendapat gelar Cakrabuana, yang memerintah 457 orang penduduk desa Cirebon. Pangeran Walangsungsang ketika membuka pedukuhan juga mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Pejelagrahan, yaitu asal kata dari Jala Graha yang artinya rumah di atas laut. Sekarang letak masjid tersebut sekarang berada tepat di sebelah luar dinding Keraton Kasepuhan, di Kelurahan Kasepuhan, Kota Cirebon. Seusai membangun pedukuhan, Syekh Nurjati menemui Pangeran Walangsungsang di kebun pesisir, kemudian menyarankan Pangeran Walangsungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang untuk pergi ke Tanah Suci, untuk menunaikan ibadah haji dan disarankan terlebih dahulu menemui Syekh Ibrahim di Campa. Keduanya lalu menuruti nasihat Syekh Nurjati dan berhasil menemui Syekh Ibrahim di Campa. Di Campa Pangeran Walangsungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang menerima wejangan dari Syekh Ibrahim. Selanjutnya Syekh Ibrahim menyuruh keduanya untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Selama di Mekah, keduanya tinggal di pondok Syekh Bayanilah, yaitu adik Syekh Nurjati yang berguru kepada Syekh Abu Yazid. Setelah berhaji, Nyi Mas Ratu Rara Santang bergelar Nyi Haji Syarifah Mudaim, dan Pangeran Walangsungsang bergelar Haji Abdullah Iman. Pada akhirnya Nyi Mas Ratu Rara Santang dipersunting oleh Raja Mesir, yaitu Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Tak lama kemudian, pernikahan antara Syarifah Mudaim dan Syarif Abdullah dilangsungkan di kerajaan Bani Israel, yang disaksikan oleh Haji Abdullah Iman dan alim ulama beserta pembesar kerajaan. Syarifah Mudaim berharap dapat melahirkan anak yang bisa mengislamkan tanah Jawa. Dari hasil pernikahan Nyi Rara Santang ini lahirlah Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Nurullah meneruskan memimpin kerajaan ayahandanya, sementara Syarif Hidayatullah berniat mensyiarkan Islam di tanah Jawa khususnya Cirebon. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.